Halo sobat channel Cahaya Belajar Bersama. Di video kali ini, channel Cahaya Belajar Bersama akan memberikan contoh soal dan pembahasannya tentang asuhan keperawatan medikal bedah. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya channel Cahaya Belajar Bersama. Soal pertama tentang menginterpretasikan AGD atau analisa gas darah. Ada 3 komponen dalam menginterpretasikan AGD, yaitu pH, PCO2, dan HCO3. Jadi 3 komponen ini yang kita perhatikan pada soal. Berikut ini langkah-langkah menginterpretasikan AGD menggunakan metode tabel SOS. Langkah pertama, hafalkan terlebih dahulu nilai normal dari 3 komponen AGD, di mana nilai normal pH berkisar antara 7,35 sampai 7,45. Nilai normal PCO2 berkisar antara 35 sampai 45. Nilai normal HCO3 berkisar antara 22 sampai 26. Dan langkah yang kedua yaitu buatlah tabel atau garis SOS seperti ini. Langkah ketiga, tentukan pH dalam keadaan normal, asidosis atau alkalosis dengan ketentuan berikut ini. Jika pH di bawah 7,35, maka pH keadaan asidosis. Jika pH di atas 7,45, maka pH keadaan alkalosis. Di soal diketahui nilai pH 7,31. Berarti kan 7,31 ini di bawah 7,35. Maka pH dalam keadaan asidosis. Karena pH keadaan asidosis, maka kita posisikan pH di kolom asidosis. Langkah keempat, tentukan juga nilai dari PCO2 dalam keadaan normal, asidosis, atau alkalosis. Lakukan hal yang sama dengan langkah ketiga, tapi dengan ketentuan PCO2. Jika PCO2 di bawah 35, maka posisikan PCO2 di kolom alkalosis. Jika PCO2 di atas 45, maka posisikan PCO2 dalam kolom asidosis. Dan jika nilai PCO2 di antara 35 sampai 45, posisikan PCO2 di kolom normal. Di soal diketahui nilai PCO2 sama dengan 58. Berarti 58 ini kan di atas nilai 45. Maka kita posisikan di kolom asidosis. Langkah yang kelima, tentukan apakah HCO3 dalam keadaan normal, asidosis atau alkalosis. Langkah yang sama kita lakukan seperti langkah ketiga dan langkah keempat, tapi dengan ketentuan HCO3. Jika HCO3 di bawah 22, maka posisikan pada kolom asidosis. Jika HCO3 di atas 26, maka posisikan pada kolom alkalosis. Dan jika HCO3 dalam keadaan normal, posisikan pada kolom normal. Di soal diketahui nilai HCO3 26, berarti kan memiliki nilai dalam rentang normal. Oleh karena itu kita posisikan HCO3 di kolom normal. Setelah ketiga komponen ini sudah ditempatkan pada posisi masing-masing, berdasarkan ketentuannya kita bisa menginterpretasikan dengan melihat tabelnya, di mana dalam menginterpretasikan hasil AGD itu ada 3 hal yang perlu ditentukan, yaitu apakah dia asidosis atau alkalosis, apakah dia metabolik atau respiratorik, dan tingkat kompensasinya. Yuk kita interpretasikan. Pertama, dalam menentukan dia apakah tergolong asidosis atau alkalosis, kita hanya melihat pH. Karena pH berada di posisi kolom asidosis, maka interpretasinya adalah asidosis. Kedua, dalam menentukan dia apakah tergolong respiratorik atau metabolik, kita melihat pH terhadap PCO2 dan pH terhadap HCO3 dengan ketentuan jika pH terdapat dalam satu kolom yang sama dengan PCO2, maka interpretasinya adalah respiratorik. Jika pH terdapat dalam kolom yang sama dengan HCO3, maka interpretasinya adalah metabolik. Nah, dalam kondisi yang berbeda, jika pH dalam keadaan normal dan pH tidak terdapat dalam kolom yang sama dengan PCO2 atau HCO3, maka tentukan nilai pH tersebut cenderung mengarah ke keadaan asidosis atau alkalosis dengan ketentuan sebagai berikut. Jika nilai pH normal berkisar antara 7,35 sampai 7,39, maka pH cenderung ke asidosis. Jika nilai pH normal berkisar antara 7,41 sampai 7,45, maka pH cenderung ke alkalosis.
Kita lihat tabel di mana pH berada pada posisi yang sama dengan PCO2, maka interpretasinya adalah respiratorik. Kita udah dapat nih interpretasinya asidosis respiratorik, tapi di option ada 2 yang menunjukkan asidosis respiratorik. Oleh karena itu, untuk menentukan mana option yang benar, kita harus menentukan tingkat kompensasinya. Tingkat kompensasi merupakan langkah terakhir dalam menginterpretasikan AGD. Dalam menentukan tingkat kompensasi ada 3, yaitu terkompensasi penuh, terkompensasi sebagian, dan tidak terkompensasi. Berikut ini aturan dari tingkat kompensasi. Pertama, dikatakan terkompensasi penuh apabila nilai pH normal. Kedua, dikatakan terkompensasi sebagian apabila ketiga komponen AGD yaitu pH, PCO2, dan HCO3 bernilai tidak normal. Dan yang ketiga, dikatakan tidak terkompensasi apabila nilai PCO2 atau HCO3 normal dan nilai pH tidak normal. Kita lihat aturan pertama. Terkompensasi penuh salah ya karena nilai pH di bawah normal. Aturan kedua, terkompensasi sebagian salah juga ya karena salah satu dari ketiga komponen AGD ada yang normal yaitu HCO3. Aturan ketiga, tidak terkompensasi benar ya karena HCO3 normal dan pH tidak normal. Jadi hasil interpretasinya dari kasus nomor 1 ini adalah asidosis respiratorik tidak terkompensasi. Berarti jawaban yang tepat adalah B. Kelihatannya caranya panjang ya, tapi kalau sudah mahir dan sering mengerjakan soal-soal seperti ini, lebih mudah kita mengerjakan soalnya nanti. Lanjut ke soal nomor 2, di mana soal nomor 2 ini yang ditanyakan adalah jenis pemeriksaan yang dilakukan kepada pasien tersebut. Bisa kita lihat di mana pasien tersebut mengalami masalah pada penglihatannya. Jadi ya otomatis ya pemeriksaan yang berhubungan dengan mata. Option B, C, dan D ini salah ya karena pemeriksaan ini dilakukan pada telinga. Berarti pasti sudah salah. Jadi pilihannya antara A dan E. Tapi berdasarkan prosedur yang dilakukan kepada pasien di soal merupakan prosedur pemeriksaan visus. Berarti jawaban yang tepat adalah E, pemeriksaan visus. Ke soal nomor 3. Yang ditanyakan pada soal nomor 3 ini adalah kebutuhan cairan pada pasien luka bakar. Sebelum menghitung kebutuhan cairan luka bakar, terlebih dahulu Sobat Caya harus tahu dulu presentasi luka bakarnya. Karena di soal langsung dikasih tahu presentasinya, jadi kita lebih mudah ya mengerjakannya. Rumus menghitung total kebutuhan cairan pasien luka bakar dengan menggunakan rumus Baxter adalah sebagai berikut. 4 cc dikali kilogram berat badan dikali luas luka bakar. 4 cc ini udah ketentuannya ya, jadi tidak boleh dirubah-rubah lagi. Tinggal kita masukkan aja ke dalam rumus. 4 cc dikali berat badan pasien yaitu 55 kg, lalu dikali luas luka bakar yaitu 35%. 4 dikali 55 dikali 35 sama dengan 7.700 ml per 24 jam. Artinya kebutuhan cairan pasien tersebut 7,7 liter selama 24 jam. Di soal ditanya kebutuhan total cairan dalam 24 jam, maka jawabannya adalah 7.700 ml. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Gimana Sobat Caya? Sudah ada gambaran ya tentang asuhan keperawatan medikal bedah. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya channel Caya Belajar Bersama. Nantikan video terbarunya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.